Kompetensi. Indikator. Yang pertama, mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang ketiga, setelah siswa mengidentifikasi video, siswa mampu mengomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Selamat pagi adik-adik. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Di pembelajaran kali ini, kita akan membahas pelajaran IPS kelas 4 SD, tema 5, subtema 1, dengan judul Tokoh dan Peninggalan pada Masa Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan yang pertama yaitu Raja Mulawarman yang berasal dari Kerajaan Kutai. Raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi, Raja Mulawarman, menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanan yang dapat kita contohi: 1. Adil dan bijaksana. 2. Taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. 3. Dermawan. Di sini bisa kita melihat peninggalan kerajaan Kutai. Ini gambar yupa. Dari yupa inilah kita dapat mengetahui informasi bahwa Raja Mulawarman pernah menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kaum Brahmana adalah kasta tertinggi dalam agama Hindu yang terdiri dari pemuka agama. Yang kedua, Raja Kertanegara yang berasal dari Kerajaan Singasari. Raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanan yang dapat kita contoh adalah 1. Pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. 2. Berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Di sini kita dapat melihat gambar peninggalan Kerajaan Singasari, yaitu Candi Singasari. Yang ketiga, Raja Balaputradewa yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha Nusantara. Sikap kepahlawanan yang dapat kita contohi: 1. Jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. 2. Adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Di sini dapat kita lihat gambar peninggalan Sriwijaya, yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Yang keempat, Raja Sultan Iskandar yang berasal dari Kerajaan Aceh. Raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Sikap kepahlawanan yang dapat kita contohi: 1. Adil dalam menegakkan hukum. 2. Selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Di sini dapat kita melihat Masjid Raya Baitur Rahman adalah peninggalan dari Kerajaan Aceh. Yang kelima, Raden Patah yang berasal dari Kerajaan Demak. Raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Sikap kepahlawanan yang dapat kita contohi: 1. Menghormati kebebasan beragama. 2. Berani melawan penjajah. Di sini dapat kita melihat Masjid Agung Demak adalah peninggalan dari Kerajaan Demak. Ya, selanjutnya kita masuk dalam perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukannya. 1.
Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Pencapaian yang telah dilakukannya yaitu seorang raja yang baik budi, rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya, dan membagi emas dan tanah kepada rakyatnya. Yang kedua yaitu Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Pencapaian yang telah dilakukannya yaitu membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian, memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir, seorang raja yang bijaksana. Yang ketiga yaitu Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Pencapaian yang telah dilakukannya yaitu membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya, mensejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Dan rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Yang terakhir yaitu Mahapahit Gajah Mada, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Pencapaian yang dilakukannya, seorang Majapahit yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara, menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh, dan yang terakhir adalah bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Di sini dapat kita melihat gambar relief Mahapahit Gajah Mada yang memegang keris. Relief ini berada di kawasan Monumen Nasional atau Monas di Jakarta. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Ya, baik adik-adik. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan dan soal. Mari kita menjawab pertanyaan di bawah ini bersama-sama. Pertanyaan pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Jawabannya yaitu membuat saluran air dengan memperbaiki Sungai Gangga serta memperindah Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh wilayah kerajaan. Yang kedua, memberantas perampok di perairan barat dan utara kerajaan. Yang ketiga, selalu berjuang demi rakyatnya. Soal yang kedua, apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Jawabannya yaitu rakyat bisa hidup dengan aman dan sejahtera karena ladang-ladang mereka nampak subur setelah mendapatkan air dari aliran sungai sehingga tidak mengalami kekeringan di musim kemarau. Soal yang ketiga, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Jawabannya, membangun armada laut yang kuat, memperluas wilayah Kerajaan Sriwijaya, dan berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya pada masa kerajaannya, sehingga menjadi pusat pendidikan dan ekonomi. Pertanyaan yang keempat, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk? Jawabannya, kedua tokoh ini telah berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah di Nusantara. Sementara itu, Gajah Mada sebagai patih sangat menjunjung tinggi rasa tanggung jawab selama mengembangkan tugas. Pertanyaan yang terakhir yaitu, menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jawabannya, kehidupannya dihantui rasa ketakutan karena banyaknya perampok bajak laut yang merajalela. Selain itu, mereka akan selalu hidup menderita dan tidak sejahtera karena tidak ada yang memperbaiki saluran air. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam soal itu. Semoga adik-adik dapat memahami materi yang diajarkan serta soal yang sudah kita jawab bersama-sama. Terima kasih.